Wah, coba bayangkan teman-teman semua, bagaimana rasanya ya kalau kamu tiba-tiba diberikan tugas khusus untuk membagikan kamar bagi seekor singa, gajah raksasa, dan jerapah yang sangat tinggi di dalam satu kapal laut yang sama. Pasti repot, tapi sangat seru sekali, bukan? Nah, hari ini kita akan mengintip sebuah rahasia super seru di balik kapal raksasa milik Nabi Nuh. Setelah berbulan-bulan membangun kapal kayu yang sangat megah ini, akhirnya hari yang paling ditunggu-tunggu pun tiba. Kapal sudah berdiri dengan gagah dan sekarang waktunya para tamu istimewa kita untuk masuk satu persatu. Tamu-tamu ini bukanlah manusia biasa loh, melainkan hewan-hewan paling lucu dan menggemaskan dari seluruh penjuru dunia. Lihatlah, antrean super panjang di depan pintu masuk kapal raksasa ini. Antreannya sudah benar-benar mirip seperti antrean masuk ke wahana taman bermain atau hotel bintang 5 yang sangat menyenangkan. Di sana berdiri seorang pria tua yang ramah dengan janggut putih panjang yang tebal, memakai jubah kuno sederhana berwarna coklat muda yang tersenyum sangat ceria menyambut para hewan. Beliau membawa gulungan kertas yang amat panjang berisi peta ajaib dan daftar kamar untuk setiap hewan. Semuanya harus berjalan tertib. Ada gajah besar yang gemuk, singa dengan surai lebat yang menggemaskan, sampai jerapah kuning berleher sangat panjang. Mereka semua meloncat-loncat kecil, tidak sabar ingin segera melihat bentuk kamar baru mereka. Tapi tunggu dulu teman-teman. Sepertinya kita punya sedikit masalah lucu di area pintu masuk lorong utama. Seekor gajah abu-abu besar yang gemuk dengan telinga super lebar sedang berusaha keras untuk masuk ke dalam kapal. Karena badannya yang terlalu bulat dan ia berjalan terlalu terburu-buru, ia malah tersangkut dengan lucunya di tengah-tengah bingkai pintu. Teman-teman hewannya yang sedang antre dengan rapi di belakang terpaksa menghentikan langkah mereka dan saling pandang dengan tatapan bingung. Untung saja hewan-hewan di kapal ini sangat suka menolong. Dengan sedikit dorongan lembut dari belakang oleh beberapa teman beruang dan kuda nil yang kuat, gajah lucu itu akhirnya berhasil masuk ke dalam sambil tersipu malu. Setelah si gajah berhasil masuk, sekarang giliran jerapah kuning tinggi dengan bintik coklat memukau yang merasa kebingungan. Lehernya yang sangat amat panjang membuatnya sedikit kesulitan saat berjalan menyusuri lorong di lantai pertama kapal. Setiap kali ia melangkahkan kaki panjangnya, kepalanya selalu menyundul atap kayu. Tuk, 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 begitu bunyinya. Akhirnya dicarikanlah solusi yang paling brilian dan sangat kocak. Jerapah itu diberikan sebuah kamar khusus yang memiliki lubang bundar tepat di bagian atapnya. Berkat lubang itu, kepala si jerapah bisa menjulur bebas ke lantai 2 dan ia bahkan bisa menyapa kelinci-kelinci lucu yang sedang lewat di atasnya. Mata besarnya berkedip-kedip senang karena mendapat pemandangan terbagus. Nah, sekarang mari kita berjalan mengendap-endap ke sudut lain dari kapal yang luas ini. Di sana ada seekor singa jantan dengan surai oranye lebat berwajah sangat menggemaskan yang sedang sibuk mencari letak kamarnya.
Singa yang baik hati ini sebenarnya sedang sangat mengantuk dan sangat ingin segera tidur siang di kasur jeraminya. Tapi, oh kejutan besar, ternyata kamarnya bersebelahan persis dengan kamar keluarga domba yang sangat berisik dan sangat suka menyanyi bersama. Awalnya, singa itu menutupi kedua telinganya dengan cakar besarnya yang berbulu tebal karena merasa terganggu. Namun kelamaan, alunan lagu para domba ternyata sangat enak didengar dan si singa malah asyik ikut menganggukkan kepalanya. Di tengah keramaian para hewan yang sibuk kesana kemari mencari kamar, tiba-tiba melesatlah sesosok pahlawan kecil yang sangat lincah. Ia adalah seekor monyet kecil coklat memakai topi daun kecil yang sangat unik. Monyet ini dengan antusias mengajukan dirinya sebagai asisten pengantar kunci kamar khusus. Bukannya berjalan menuruni anak tangga seperti hewan lainnya, ia malah memilih untuk meluncur bebas dengan gaya super keren di atas pegangan tangga kayu dari lantai atas terus sampai ke lantai bawah. Dengan kelincahan luar biasa, ia membagikan daun-daun berukir nomor kamar kepada hewan-hewan yang tampak kebingungan. Aksinya yang melompat ke sana kemari bagaikan pemain akrobat membuat hewan-hewan lain tertawa terbahak-bahak. Mengatur posisi letak kamar bagi ribuan hewan tentunya bukanlah pekerjaan yang mudah dan sepele. Sebuah kejadian super lucu terjadi ketika sekelompok kuda Nil besar yang gemuk dan badak bercula lucu memutuskan untuk berjalan-jalan menjelajahi sisi kapal secara bersamaan. Karena berat badan mereka yang luar biasa masif, kapal kayu raksasa itu secara perlahan-lahan mulai miring ke satu sisi. Wah, gawat sekali kalau kapal ini sampai terbalik. Dengan sangat sigap, sang pria tua ramah berjanggut putih tebal tadi meniup peluit kecilnya dan memberi isyarat tangan. Ia mengarahkan agar sebagian hewan berat itu berlari kecil pindah ke sisi kiri kapal. Begitu mereka berpindah, kapal pun perlahan kembali seimbang. Perut mulai keroncongan sehabis memindahkan barang. Tenang saja. Sekarang, mari kita intip bersama ke dalam ruang makan dan area penyimpanan makanan utama. Begitu pintu ruangan raksasa ini dibuka lebar-lebar, mata semua hewan yang hadir di sana berbinar-binar penuh kekaguman. Di hadapan mereka menjulang tinggi sebuah gunung buah-buahan segar yang berwarna-warni memanjakan mata. Ditambah lagi tumpukan jerami yang tercium sangat wangi serta deretan tong-tong kayu berisi madu manis. Gajah abu-abu besar yang gemuk tersenyum bodoh sementara si singa bersurai oranye lebat tanpa sadar meneteskan air liur karena tergiur. Hebatnya, meskipun makanan itu melimpah ruah, mereka semua tetap berbaris dengan sangat rapi dan mengambil porsi makanan secukupnya saja. Sementara itu, di area bawah kapal yang udaranya agak sedikit sejuk, terjadi kejadian lucu lainnya yang pasti membuat kalian tertawa. Sekelompok pinguin kecil yang bulat dan menggemaskan tampak kepanasan dan terus-menerus mengipas-ngipas tubuh mungil mereka menggunakan sayap pendeknya. Karena mereka biasa hidup di dataran es yang membeku, ruangan kapal bersuhu biasa tentu membuat mereka kegerahan. Memahami hal itu, mereka akhirnya diberikan sebuah ruangan khusus ber-AC alami yang letaknya dekat dengan penyimpanan tong air dingin raksasa. Angin sejuk selalu bertiup di lorong itu. Begitu masuk ke ruangan baru mereka,
Pinguin-pinguin lucu itu langsung melompat kegirangan dan asyik berseluncur menggunakan perut mereka di atas lantai kayu yang licin. Mari kita kembali melongok ke arah lorong kamar utama. Tunggu sebentar. Kenapa tiba-tiba terjadi kemacetan lalu lintas hewan yang sangat amat panjang di lorong ini ya? Ada apa gerangan di barisan paling depan sana? Oh, ternyata biang keladinya adalah seekor kungkang lucu yang super duper lambat yang sedang asyik berjalan menuju kamarnya. Ia melangkahkan kaki pendeknya maju dengan sangat amat pelan, seolah-olah waktu sedang berhenti. Gajah abu-abu besar yang gemuk dan jerapah kuning berleher panjang di belakangnya hanya bisa menatap pasrah sambil tersenyum sabar menunggu si kungkang lewat. Pemandangan kemacetan hewan ini sungguh luar biasa kocak, membuktikan kesabaran para penghuni kapal. Lalu bagaimana kabarnya dengan burung-burung cantik yang bisa terbang bebas? Jangan khawatir, mereka ternyata mendapatkan kamar VIP kelas 1 atau yang biasa disebut kamar penthouse di bagian paling atas kapal. Kamar eksklusif ini terletak tepat di bawah atap kayu bersinar yang dilengkapi dengan banyak sekali jendela bundar yang kecil untuk melihat langit. Burung-burung cantik dengan bulu berwarna-warni cerah ini memiliki tugas khusus sebagai pemantau keadaan cuaca dari atas kapal. Sambil merapikan dan menata sarang empuk mereka yang terbuat dari jalinan ranting dan kapas lembut, mereka saling bersahut-sahutan berkicau dengan merdu. Suara kicauan indah ini menyebar menjadi alunan musik latar yang menenangkan. Sekarang kita beralih ke tempat pemandian khusus hewan air. Di ruangan ini terlihat seekor kuda nil abu-abu gemuk yang memang sangat menyukai air, sedang asyik menikmati waktu relaksasi mandinya. Ia berendam di dalam sebuah bak kayu raksasa yang airnya dipenuhi dengan busa sabun melimpah ruah. Dengan lucunya, kuda nil itu meniup-niup air di depannya hingga menghasilkan ratusan gelembung sabun transparan yang terbang melayang-layang menyusuri lorong kapal. Gelembung-gelembung cantik ini dikejar dan ditangkap dengan penuh kegembiraan oleh si monyet kecil coklat bertopi daun serta anak-anak hewan lainnya yang sedang bermain di dekat sana. Suara tawa riang dan cipratan air terdengar bergema begitu ceria. Setelah melewati seharian penuh dengan berbagai aktivitas seru, mulai dari mencari kamar, makan bersama, hingga bermain air, malam yang tenang pun akhirnya tiba menyapa kapal raksasa ini. Suasana di dalam kapal perlahan-lahan mulai berubah menjadi sangat hening dan damai. Pria tua yang ramah berjanggut putih tebal itu berjalan berkeliling lorong dengan langkah pelan, membawa sebuah lentera kecil yang memancarkan cahaya kuning hangat. Ia berkeliling untuk memastikan bahwa semua hewan tersayang sudah tertidur lelap di kamar masing-masing. Terlihat sang gajah abu-abu gemuk, singa bersurai oranye lebat, dan jerapah kuning berleher panjang sudah berkelana di alam mimpi dengan nyaman. Dengkuran lucu mereka menjadi lagu pengantar tidur. Tak lama setelah semuanya terlelap, perlahan
perlahan mulai terdengar suara ritmis rintik hujan yang jatuh membasahi atap kapal raksasa. Tik, tik, tik. Suara hujan perlahan menjadi semakin deras, menjadi pertanda alam bahwa petualangan besar yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Beberapa hewan kecil yang penasaran terbangun sebentar dari tidurnya. Mereka melangkah perlahan ke arah dinding kayu dan mengintip dari balik celah kaca jendela bundar di kamar mereka. Mereka menatap butiran hujan di luar sana dengan perasaan takjub yang luar biasa. Namun pada saat yang sama, mereka merasa sangat aman, terlindungi, dan teramat hangat karena berada di dalam kapal kayu yang kokoh ini. Pada akhirnya, seiring dengan hujan yang terus turun membawa air, kapal kayu raksasa yang luar biasa menakjubkan ini perlahan-lahan mulai terangkat. Kapal agung itu pun mulai mengapung dengan sangat anggun dan tenang, siap membawa secercah harapan baru bagi seluruh makhluk hidup yang ada di dalamnya. Kerjasama yang begitu indah dan rasa saling menyayangi antar hewan-hewan lucu ini membuktikan satu pelajaran berharga, bahwa meskipun mereka semua berbeda-beda bentuk, ukuran, dan jenisnya, mereka mampu hidup rukun berdampingan di bawah satu atap yang sama. Nah, begitulah kisah rahasia paling seru dan kocak di balik kapal besar Nabi Nuh. Sampai jumpa di cerita petualangan seru kita selanjutnya ya.